Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul kembali bersama-sama di waktu dan di ruang virtual yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini setelah kita libur Idul Fitri ya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya, dan serta kepada kita selaku pengikut hingga akhir zaman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kajian pada malam ini adalah kajian perdana atau kuliah perdana setelah kita libur dalam rangka Idul Fitri tahun 1447 Hijriah. Untuk itu perkenankan kami untuk mengucapkan selamat Idul Fitri 1447 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Untuk acara malam hari ini kita seperti biasa ada pembukaan. Kemudian nanti ada tilawah surat Al-Fusilat ayat 30 sampai 36 oleh Ustadz Budi Wibowo dan diterjemahkan oleh Bapak Joko Martono, nanti kalau beliau belum datang nanti oleh Pak Huru. Kemudian prakata dari Ustadz Iwan Hambali, serta paparan materi spesial kajian malam ini oleh Ustadz Fahmi Irhamsyah dengan tema spesial yaitu mempertahankan semangat Ramadan di bulan Syawal. Mudah-mudahan Pak Joko sudah siap nih, belum kelihatan ya. Baiklah, untuk acara kedua kita mulai dengan pembacaan tilawah surat Fusilat oleh Ustadz Budi. Monggo Ustadz Budi, kami persilahkan. Terima kasih Pak Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين
wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas sami'ul alim. Pak Joko sudah datang atau belum? Kalau belum, monggo Pak Huru. Baik. Sesungguhnya orang-orang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Sebagai penghormatan bagimu dan Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang penyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Terima kasih pada Ustadz Budi dan Pak Huru atas pembacaan tilawah dan terjemah surat Fussilat ayat 30 sampai 36. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala yang banyak kepada Pak Ustadz Budi dan Pak Huru, dan juga pada kita yang mendengarkannya. Melangkah pada acara selanjutnya, yaitu acara prakarta dari Ustadz Iwan Hambali. Dipersilakan Ustadz Iwan, tafadhol. Terima kasih Bapak Renda Prianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Yang kami cintai, kami hormati, sekaligus kami banggakan Ustadz Syam, Ustadz Fahmi, seluruh pengurus BMI, serta peserta kajian pada malam hari ini yang insya Allah dirahmati Allah Azza wa Jal. Kembali pada malam hari ini kita bersua kembali melalui saluran Thalabul Ilmi Berkah Mulia Indonesia.
Tidak terasa bulan Ramadan sudah berlalu dan kita sekarang sudah berada di bulan Syawal. Begitu banyak kebaikan, begitu banyak peluang, begitu banyak amal soleh yang bisa dicapai di bulan Ramadan, namun saat ini sudah berlalu dan itu menjadikan kita introspeksi diri apa yang selanjutnya kita lakukan dengan semangat Ramadan kemarin di bulan Syawal dan ke depannya. Tidak lupa mewakili seluruh pengurus, para ustadz ustazah, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Berkenan dengan itu pula kami sampaikan ada perubahan link Zoom ya, yang mungkin biasanya untuk yang ikhwan di 666778585 dan yang akhwat juga akan berganti, sudah diumumkan di grup. Dan semoga dengan perubahan ini juga ikut ngecas semangat kita untuk beribadah lebih baik lagi di masa ke depannya. Untuk itu, mari kita dengarkan, mari kita mulai kembali menuntut ilmu yang pada malam hari ini akan disampaikan Ustadz sayangan kita, Ustadz yang kita cintai, Ustadz Dr. Fahmi Irhamsyah. Saya kira itu saja yang perlu kami sampaikan. Selamat mentolabul ilmi dan mari kita capai keberkahan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Iwan Hambali atas sambutannya. Menginjak pada acara keempat pada malam hari ini, yaitu acara utama kita, yaitu pemaparan materi kajian dari Ustadz Dr. Fahmi Irhamsyah, MPD, CPD, Hafizahullah, dengan tema malam ini yaitu mempertahankan semangat Ramadan di bulan Syawal. Dan tentunya tidak bulan Syawal ya, masih ada 11 bulan lagi ke depan. Semoga kita disampaikan kepada bulan Ramadan selanjutnya. Kepada Ustadz Fahmi, waktu dan ruang kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin, Ustaz Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati, kita muliakan, kita takzimi guru kita semua Ustaz Syam. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan keluarga serta seluruh hadirin wal hadirat, Bapak Iwan Hambali dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada panjenengan semua, kepada antum semua. Mudah-mudahan kita semua sebagaimana tadi disampaikan ya, diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan. Tidak hanya tentunya di bulan ini tapi di seluruh bulan. Dan saya mengingatkan ya, nih tadi saya ada halal bihalal ngobrol dengan salah satu ustadz yang cukup sepuh ya. Beliau sudah 70-an tahun. Ada data menarik ya di IGD ini, di IGD. Jadi Ramadan itu tingkat orang-orang yang datang ke IGD itu menurun katanya. Tapi begitu masuk Lebaran ini mulai terjadi peningkatan. Ya mungkin entah balas dendam atau apa ini ya. Jadi mudah-mudahan kita juga bisa saling mengingatkan, saling menjaga, dan mudah-mudahan juga kita bisa bersemangat sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW untuk menyempurnakan Ramadan kita dengan menambah puasa Syawal ya. Kalau lihat tanggalnya sih besok nih kalau mau mulai bagus tuh tanggalnya karena nanti ketemu Ayamul Bid. Ya kita ketemu Ayamul Bid kalau mulai puasa
besok ya. Salawat dan salam kita sanjungkan pada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kedua hasanah kita dan suri tauladan kita yang tentunya kita senantiasa berdoa. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam umat yang mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah masyarakat muslimin, ini saya lihat ada kawan-kawan dari luar juga nih, dari Hong Kong, dari Inggris. Mudah-mudahan yang berada di luar negeri pada hari ini ya sudah mulai peralihan musim. Semoga kawan-kawan semua, saudara-saudara kita di luar negeri sehat-sehat ya, walafiat, dan kembali suatu saat nanti, suatu hari nanti ke tanah air tercinta, bertemu dengan keluarga dalam keadaan yang terbaik ya, insya Allah. Hadirin masyarakat muslimin, insya Allah kita bahas, tadi saya sepakat ya, ini temanya emang tidak hanya di bulan Syawal sebetulnya ya, mempertahankan semangat Ramadan di bulan Syawal, karena tantangannya justru adalah 11 bulan ke depan tentunya. Jemaah masyarakat muslimin yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, Syawal itu saya tadi udah ini dia. Dari sisi bahasa itu berasal dari kata syala yang artinya itu meningkat ya, atau mengangkat ya. Artinya meningkat atau mengangkat. Maka dalam konteks agama kita tentunya ini diharapkan kita meningkatkan spiritual kita setelah bulan Ramadan ya. Saya sering berpikir bahwa Ramadan itu syahrut tarbiyah ya, bulan pendidikan. Namanya kita di perusahaan ya, di kantor, di kampus, di tempat pendidikan, ketika training itu diukurnya saat pelatihan atau setelah lulus pelatihan, Pak? Setelah lulusnya ya. Setelah lulus, Ustaz. Bisa nggak ya mengimplementasikan hasil dari pembelajaran selama pelatihan, kan begitu? Nah, Ramadan itu indikatornya adalah sekarang nih. Setelah Ramadan itu kita masih nggak istiqomah, kita masih nggak bersemangat, ya. Karena disinilah sebetulnya ujiannya. Syahrut tarbiyah itu melekat nggak? Bahkan ulama menjelaskan di antara ciri-ciri orang yang mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, ada keistiqomahan pasca Ramadan itu berlangsung, ya. Karena kita nggak tahu ya. Tidak ada tanda khusus yang bisa kita cek secara modern, misalnya ada aplikasi Tring gitu ya, apa Anda mendapatkan Lailatul Qadar, nggak ada gitu ya. Tapi di antara tandanya kata para ulama itu nampak dari keistiqomahan. Ya, mudah-mudahan setelah Ramadan ini kita bisa jauh lebih istiqomah lagi. Nah, hadirin masyarakat muslimin, maka Syawal ini momentum untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kalimat ya dari para ulama kita, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Nah, ini menarik nih kalimat ini ya. Kun rabbaniyan, jadilah kalian ya, kita semua hamba rabbani. Wala takun ramadhaniyan, dan janganlah menjadi hamba yang ramadhaniyan. Siapa Ramadhanian? Yang bersemangat ibadah cuma ketika bulan Ramadan. Padahal Allah yang kita sembah, Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan dengan di bulan Syawal ini sama apa beda, Pak? Hah? Sama. Allah yang kita sembah di bulan Ramadan, Allah yang kita sembah di bulan Syawal, sama. Allah yang kita ibadahi, sama. Maka jangan sampai kita menjadi hamba yang Ramadhani, karena yang diinginkan oleh agama kita adalah Rabbani, ya, Rabbani. Hamba yang konsisten, bukan yang musiman ya. Ketika Ramadan pakai jilbab, begitu Ramadan jilbabnya lepas. Nah, jilbab namanya jilbab Ramadan, jilbab Ramadan. Begitu Ramadan semangat ke masjid misalnya ya, begitu selesai Ramadan hilang. Maka mudah-mudahan kita saling mendoakan ya, mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Karena Allah yang disembah di bulan Ramadan sama. Maka ibadah kita tidak boleh hanya musiman saja. Tidak perlu kemudian menginginkan agar setiap bulan menjadi Ramadan, karena itu hal yang tidak mungkin.
tiap bulan sudah ada bulannya masing-masing, tapi kita tetap bisa menghidupkan semangat Ramadan. Nah, nanti kita coba bahas 3 poin yang mudah-mudahan menjadi catatan penting buat kita pada malam hari ini insya Allah. Nah, yang pertama adalah agar kita bisa tetap bersemangat di bulan Syawal ini dan insya Allah bulan-bulan ke depan, penting untuk kita memahami satu konsep yang sudah kita pelajari dan insya Allah kita sudah bisa memahami ya, yakni istiqomah. Istiqomah itu asal katanya istiqomah yastaqimu istiqomah. Maknanya itu tegak, lurus, berdiri tegak atau tidak goyah. Ya, kita sering dengar kalimat istiqomah, istiqomah ya. Ikatan suami takut istri kalau di rumah gitu. Istiqomah. Nah, istiqomah ini luar biasa ternyata. Allah banyak menerangkan di dalam Al-Quran, salah satu saja ini yang tadi sudah dibacakan juga oleh qori kita yang luar biasa. Surat Fussilat ayat 30. Pak, Bu, nama lain surat Fussilat apa? Wis, yang bisa jawab boleh pulang duluan. Apa? Memang ada ya? Apa nama lain surat Fussilat? Nama lainnya apa? Nama lain surat Fussilat Hamim Sajadah. Ya, nama lainnya adalah Hamim Sajadah. Jadi kalau kok Quranku nggak ada surat Fussilat ya, mungkin itu Hamim Sajadah. Ya, Al-Lahab Al-Masad ya. Kalau Al-Ikhlas apa Al-Ikhlas? Kulhu ya, kalau di kampung saya Kulhu, nggak tahu di sini apa ya. Kulhu ya, Al-Ikhlas Kulhu. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan qalu Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan kita bisa ya di akhir kehidupan kita ya menyatakan la ilaha illallah ya, Rabbunallah. Summastaqamu, kemudian dia istiqomah, meneguhkan pendirian, menetapkan pendiriannya. Doa istiqomah bagaimana, Pak? Bagaimana doa istiqomah yang diajarkan oleh para ulama kita? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musyarrifal qulub, syarrif qalbi ala ta'atik. Wahai membolak-balikan hati manusia, teguhkan hati kami ala dinik, di atas agama ini. Wahai mengarahkan hati manusia, arahkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Ya mudah-mudahan kita bisa saling mendoakan ya. Agar kita bisa istiqomah, karena istiqomah berat ya. Yang ringan apa Pak? Istirahat ya. Ketika kita bisa istiqomah, Allah sendiri yang menyatakan tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka malaikat akan turun. Bapak Ibu sekalian, siap didatangi malaikat Pak? Bu? Ibu Bapak siap didatangi malaikat? Hah? Tergantung malaikatnya Ustaz. Tergantung malaikatnya. Ya, kiramin bararah, malaikat pembawa barokah. Ya, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun. Lalu malaikat berkata, alla takhafu wala tahzanu. Janganlah takut dan jangan bersedih. Masya Allah ya. Jadi ketenangan itu bagian dari hal yang luar biasa hari ini. Privilege orang hari ini ya tenang. Ketika kapal Pertamina katanya masih nyangkut di Selat Hormuz misalnya gitu ya. Tenang tenang. Saat saya bilang pakai motor listrik ya, mobil listrik, jalan kaki dan seterusnya. Ada ketenangan. Dia tidak menggantungkan ketenangannya dari sisi eksternal. Karena ketenangan itu ternyata Allah sendiri yang menyatakan huwallazi anzalas sakinata
fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan di dalam hati. Jadi ketenangan itu bukan di luar. Bukan kemudian kondisi sekarang yang katanya penuh dengan ketidakjelasan akhirnya membuat kita worry dan seterusnya. Karena ketenangan itu bukan di sana letaknya. Ada di dalam hati. Nah, di antara orang yang mendapatkan ketenangan kata Allah Subhanahu wa taala sampai dikatakan alla takhafu wa la tahzanu, orang-orang istiqomah. Ya, orang-orang yang istiqomah, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Setelah itu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Lalu diberikanlah kabar gembira ya kepada mereka yang istiqomah. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dengan jannah yang telah Allah janjikan. Jadi ini poin-poin penting dari istiqomah. Yang pertama mendapatkan ketenangan, yang kedua tidak takut dan juga tidak sedih, yang ketiga dijanjikan surga. Makanya orang istiqomah itu luar biasa sulit ya. Sulit. Hari ini kata para ulama gimana? Memegang sunnah di akhir zaman itu seperti memegang bara api ya. Seperti memegang bara api. Kita akan dicap sebagai orang yang aneh ya. Orang yang aneh. Orang kok masih sibuk ngaji gitu ya. Saya diceritakan siapa ada pejabat gitu ya, dia cerita orang di Jasa Marga waktu itu saya ingat. Jadi ngisi di pengajian di Jasa Marga itu ada yang cerita, ngapain sih udah jadi pejabat, udah jadi ini masih belajar alif-alifan gitu ya. Masih belajar tahsin dan seterusnya. Karena mungkin sebagian besar orang konsepnya begitu lulus TPA gitu ya. Sudah wisuda TPA, ngapain lagi belajar nih, Masya Allah. Padahal ya belajar tidak pernah kenal kata berhenti ya. Belajar tidak pernah kata berhenti. Maka Bapak Ibu sekalian yang hari ini dengan Ustadz Syam, dengan para asatid belajar tahsin ya. Semangat terus ya, semangat. Pahalanya double tuh Pak ya. Pahala membaca, pahala belajar ya, Masya Allah. Kita doakan juga Ustadz-Ustadz kita semua sehat-sehat walafiat ya. Jadi keutamaan istiqomah mendapatkan ketenangan, tidak takut, tidak sedih, dan juga dijanjikan surga. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun ya. Memang agak sulitnya hari ini gini, ngapain sih ngaji PHP apa janji-janji surga. Sampai saya pernah ini Pak. Coba saya tanya ke bapak-bapak sekalian, mumpung ada bapak-bapak sekalian. Pak, kalau bapak-bapak, ini mobil itu bapak-bapak ya, yang ibunya mohon maaf deh. Bapak-bapak hidup pada masanya Nabi Musa Pak. Kira-kira Pak, bapak-bapak memilih dekat dengan Fir'aun atau dekat dengan Nabi Musa Pak? Fir'aun punya proyek Pak, ya proyek pembangunan piramid. Kalau sekarang mungkin apa MBG ya, proyek bangun jalan, proyeknya banyak ini Pak. Nabi Musa janji surga. Nabi Musa tidak punya kekayaan sebagaimana Nabi Sulaiman. Nabi Musa tidak punya kekuasaan. Kira-kira kita pilih siapa Pak? Dekat dengan Fir'aun atau dekat dengan Nabi Musa Pak? Hah? Saya pernah nanya ini Pak, di sebuah masjid bilang kayaknya dekat sama Fir'aun Ustaz. Karena banyak proyeknya dan seterusnya. Tapi hari ini ketika kita bisa meyakini secara akidah bahwa orang-orang yang istiqomah itu Allah sendiri yang menyatakan wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan kebaikan itu ya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, jemaah masyarul muslimin, kenapa penting untuk menjaga ya semangat Ramadan ini? Karena ada keterbatasan kita dari sisi usia. Ya. Nabi sendiri yang menyampaikan, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku kata Nabi SAW antara 60 sampai 70 tahun. Mungkin ada yang bisa melampaui umur tersebut tapi mungkin tidak banyak. Ini kalimat 60 sampai 70 ini hadis Nabi, Pak. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah nomor hadis 4236. Jadi ini bukan perkataan saya. Ya. Ini perkataan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada keterbatasan usia. Tapi Allah memberikan kita privilege luar biasa. Salah satu privilege kita hari ini apa? Kita dapat kesempatan Ramadan lebih banyak daripada Nabi.
Karena Nabi itu berapa kali Ramadan ya Pak? Masih ingat nggak? Berapa kali Nabi Ramadan? Surat itu ya perintah itu turun tahun kedua Hijriyah. Nabi wafat tahun 11. Jadi Nabi berapa kali Ramadan? 9. 9. Nabi 9 kali Ramadan. Ya. Kita berapa kali Ramadan udah? Masya Allah. Ini privilege buat kita nih. Ya. Jadi walaupun usia kita terbatas, tapi ada kelebihan yang luar biasa secara kuantitas. Kalau secara kualitas, Allahu a'lam ya. Secara kuantitas kita lebih banyak daripada Nabi SAW kuantitas puasa Ramadannya, karena Nabi tercatat dalam sejarah hanya 9 kali. Ya. Nah, beliau menyatakan, Nabi SAW menyatakan umur kita ini antara 60 sampai 70. Maka kan berarti tinggal hitung mundur saja. Ya, umur kita sekarang berapa, tarik saja. 60 dikurang dengan usia kita berapa, lah itu kurang lebih sisa-sisa yang akan kita jalani. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan ya di dalam surat Al-Ahqaf nanti kita akan bahas tentang rahasia usia 40 ya. Maka kita perlu renungkan, semakin bertambahnya usia, maknanya adalah semakin dekat dengan garis akhir. Maka mudah-mudahan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mudah-mudahan kita termasuk yang bisa mengejar ya ahsanu amala, dengan amal-amal yang terbaik, bukan amal-amal yang sekedar baik tapi yang terbaik gitu ya, yang terbaik. Kalau yang tadinya biasa-biasa aja, kita ingin yang terbaik. Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai pada angka 40 tahun. Saya membuka catatan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu ketika menafsirkan tentang Nuh, surat Nuh ya. Beliau menyatakan usia Nabi Nuh itu, kata Ibnu Abbas, 1050 tahun. Karena di dalam Al-Quran itu kan dijelaskan dakwahnya Nabi Nuh itu 1000 kurang 50, artinya 950 tahun. Diangkat jadi Nabi usia 40 tahun, kemudian menjalani hari setelah peristiwa banjir itu sekitar 60 tahun. Jadi menurut Ibnu Abbas, usia Nabi Nuh alaihissalam itu sekitar 1050 tahun. Nah, ada kesamaan, usia para nabi itu rata-rata diangkat jadi nabi usia 40 tahun. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'malu salihah tardaha wa aslih li fi dzurriyyati. Maka orang-orang yang sudah masuk pada usia 40 tahun itu kita diajarkan untuk berdoa ya. Ya Rabbku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Nah, ini menarik. Jadi usia 40 tahun, lihat ayat ini Pak. Bukan lagi sekedar kita mendapatkan atau menerima sesuatu dari Allah, tapi arahnya kita harus punya konsep the power of giving ya. Memberikan wasiat, memberikan warisan, memberikan sesuatu kepada keturunan kita. Dan di antara wasiat yang Allah ajarkan berdasarkan kisah-kisah para nabi adalah wasiat agama. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya bunayya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim berwasiat kepada Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Ishak berwasiat kepada Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub berwasiat kepada anak-anaknya. Ya bunayya, wahai anakku, innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah sudah memuliakan kita dengan agama ini, agama Islam. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan sebagai muslim. Para ulama menjelaskan bahwa sudah 40 tahun ke atas sudah harus banyaknya memberi. Ya, banyaknya memberi ya, banyaknya memberi. Saya ditanya Mas itu, kalau kita belum bisa gimana ya, ingat aja kaidah. Ya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya, jadi kalau mau ngambil cikinya teman, minyak teman jangan gini, tapi
dari atas gitu. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, konsep the power of giving ternyata memang konsep yang harus melekat ya. Jadi Masya Allah kalau kita belajar kenapa mu'alaf menjadi mustahik. Tapi orang yang sudah Islam itu diharapkan menjadi muzaki. Minimal dia membayar zakat fitrah misalnya. Karena memang agar kita ini melepaskan ketergantungan dari kepemilikan harta itu ya. Sehingga kita mudah untuk memberi. Kita mudah untuk saling berbuat baik pada orang lain. Kebermanfaatan. Maka ini yang nanti kita akan bahas namanya usia historis. Ya, usia biologis kita tadi antara 60 sampai 70, tapi berapa banyak orang-orang yang Masya Allah orangnya sudah tidak ada, kebaikannya sampai hari ini masih melekat. Ya. Kita tahu pendiri NU misalnya Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, Al-Irsyad siapa? Ahmad Surkati. Ya, tokoh-tokoh luar biasa. Orangnya sudah tidak ada. Pengaruhnya masih ada sampai saat ini. Ya. Kita lihat di Saudi misalnya kisah tentang rekening siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Atau yang dari Aceh tuh saya lupa namanya tuh, ulama yang mewakafkan ya hartanya untuk hotel di Aceh yang sampai sekarang jemaah Aceh itu masih dapat subsidi ketika berangkat haji dari situ. Masya Allah. Ini luar biasa usia historis ya. Kita ingin punya dampak impact yang lebih panjang dari usia kita. Nah, ini dimulai dari sini. Wabil khusus yang sudah masuk 40 atau ke atas ya. Ustaz Sam berapa? 37 Ustaz. Ya. Wabil khusus yang sudah 40 ke atas. Yang belum 40 mudah-mudahan disampaikan ke angka 40 ya, ke angka 40 tahun. Saya mohon doanya lah. Mudah-mudahan 3 tahun lagi, kalau nggak salah 3 tahun lagi 40, mudah-mudahan nyampe usia 40 tahun ini. Hadirin masyarul muslimin milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kalimatnya firman Allah Subhanahu wa taala, dan ujungnya sesungguhnya aku bertaubat pada engkau dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang ketiga ya, yang terakhir, kenapa kita perlu menjaga semangat Ramadan? Karena salah satu pelajaran penting dalam Ramadan adalah semangat berbagi. Ya. Kita bisa bersemangat berbagi karena memang pahalanya sangat besar di bulan Ramadan ya. Tapi dalil-dalil tentang pahala dari berbagi itu tetap besar sebetulnya, walaupun tidak di bulan Ramadan. Itu maksudnya. Misal dalam surat Al-Baqarah ya 261, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabilahi fi kulli sumbulatin mi'atu habbat wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Ini kan tidak terikat dengan waktu, Pak. Dalil ini tidak terikat dengan waktu khusus Ramadan. Ramadan bisa jadi pasti lebih itu. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah fi sabilillah, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbat, seperti sebutir biji. Ambatat sab'a sanabila, yang melahirkan 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'ah. Di setiap tangkainya itu ada mi'atu habbat, 100 biji. Jadi 1 jadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha', wallahu wasi'un alim. Ini dahsyat ya, ini dahsyat. Maka boleh nggak kita kaya? Bukan boleh, kalau bisa ya harus kaya. Kemudian dengan kekayaan itu kita memanfaatkan ya harta kita dengan sebaik-baiknya fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ada siapa saya lupa, ulama kontemporer lah. Beliau bilang kalau umat ini mau bangkit, salah satu perdebatan yang harus diperbanyak dalam hasanah intelektual kaum muslimin hari ini adalah fikih muamalah maliyah. Bukan lagi fikih ibadah, Pak. Fikih muamalah maliyah, spesifik. Jadi terkait dengan iktisadiyah, terkait dengan ekonomi, terkait dengan keuangan. Supaya Pak umat jadi kaya. Ya, umat jadi kaya. Memang masalahnya adalah kajian-kajian fikih muamalah, wabil khusus muamalah maliyah itu jarang di masjid. Nggak tahu di Al-Ikhlas ada muamalah maliyah. Udah ada ya, alhamdulillah. Yang lain rata-rata ya ibadah mutlak. Kenapa? Karena ya kita hasanah kita masih banyak terbatas di situ. Karena jarang ya asatid, ustadz yang juga adalah
pengusaha backgroundnya. Nah ini kenapa kita ingin punya harta, kenapa kita ingin punya ilmu agar kita bisa memberikan manfaat. Karena ternyata seorang juru masak, ya chef koki, keindahan seorang juru masak, nih ada mbak-mbak dari Hong Kong nih, yang masak-masak. Kalau masak lebih seneng dimakan sendiri atau dimakan orang lain? Dimakan orang lain. Dimakan orang lain. Dimakan orang lain ya. Jadi kebahagiaan itu ternyata begitu orang lain makan masakan kita, ya Masya Allah. Itu ternyata ada rasa bahagia tersendiri ya. Saya ingat iklan dulu, iklan biskuit tuh. Ibu-ibu balap lari dengan anaknya. Kalimatnya saya sangat mengena itu. Beliau bilang gini dalam iklan itu. Ketika mereka berhasil mengalahkanku, saat itu aku menang. Jadi ketika kita mencetak anak-anak yang lebih hebat dari kita, generasi yang jauh lebih hebat dari kita, saat itu kita menang. Jadi kemenangan kita adalah ketika anak cucu kita, keturunan kita, ya jauh lebih hebat dari kita. Lingkungan kita jauh lebih hebat dari kita. Inilah makna khairun nas anfa'ahum linnas. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi kebahagiaan itu ternyata ada ketika apa yang kita keluarkan itu punya manfaat. Nafi', ya, berfaedah. Maka mudah-mudahan semangat kebermanfaatan yang diajarkan oleh Allah melalui Ramadan, semangat berbagi yang Allah ajarkan melalui Ramadan tetap bisa kita jaga, ya, tetap bisa kita jaga. Dan ini apa namanya? Butuh ilmu memang. Ini butuh ilmu. Nah, konsep usia ya. Kita sedikit merenungkan. Jadi usia itu dalam pandangan kami ini banyak sebenarnya konsep usia, tapi saya coba menganalisis bahwa ada dua jenis usia kita. Yang pertama usia biologis ya, ini terbatas. Tadi hanya 60 sampai 70 tahun kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi ada namanya usia historis. Usia sejarah ya. Ada yang usia historisnya dari karya. Ya. Kita kenal Imam Nawawi rahimahullah taala yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin, Imam Malik Al-Muwatta, Imam Syafi'i Al-Um. Kalau kitab usulnya apa? Kitab usulnya Imam Syafi'i Ar-Risalah. Ya, Ar-Risalah. Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah dan lain sebagainya. Ini ulama-ulama yang sangat produktif luar biasa. Orangnya sudah tidak ada sampai sekarang bukunya dibaca. Ya, karena saya baca itu tuh di buku itu Riyadhus Shalihin itu punya Ustaz Syam ya. Karangan Imam Nawawi. Imam Nawawi itu hanya kalau saya tidak salah itu 40 berapa Ustaz Syam ya? 46 gitu. Imam Nawawi itu tidak panjang usianya, hanya 46 atau 4 berapa gitu. Enggak nyampe 50 seingat saya. Tapi luar biasa, ini namanya usia historis. Usia historis. Nah, pertanyaannya kira-kira kalaulah Allah memanggil kita ya di suatu saat yang pasti akan datang, kita nggak tahu waktu datangnya. Kira-kira kita ingin orang sekitar kita berbicara tentang apa? Berbicara tentang kita ini bagaimana? Ya. Mereka bersyukur atau mereka bersedih ya. Mereka apa namanya? Memahami kebaikan-kebaikan yang kita torehkan selama hidup, atau mereka justru mensyukuri, wah alhamdulillah udah nggak ada nih orang ini ya, dan seterusnya. Ini usia historis dan ini pilihan kita. Maka para ulama menyatakan salah satu hal yang bisa membuat bara api istiqomah itu adalah kita bayangkan saat kita dikuburkan ya oleh sanak saudara kita, oleh keluarga kita, mereka itu akan berbicara apa tentang kita. Ya, mudah-mudahan yang baik-baik yang dibicarakan nanti ketika kita sudah tidak ada. Ya. Ada orang yang mendoakan, ya, ada orang-orang yang senantiasa apa namanya merasakan kebaikan walaupun kita sudah tidak ada. Allah alam, sebagai penutup, ya, ini quote untuk saya pribadi, mari menjaga semangat Ramadan ya sepanjang tahun, tidak hanya di bulan Syawal. Tambah lagi semangat baca bukunya, belajarnya ya, tahsinnya, tahfiznya, semangat belajar sirah ya.
dan lain sebagainya untuk bekal kita dunia dan akhirat, dan semoga kita istiqomah ya hingga kelak Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Fahmi atas pemaparannya, dan tentunya berpulang lagi kepada kita semua, bagaimana cara kita agar bisa istiqomah untuk menjalani kehidupan kita setelah bulan Ramadan ini. Gimana tantangannya nih semakin apa nih Ustadz? Semakin bikin pesimis atau semakin gimana ya? Kayaknya jadi berat banget gitu ya, ke depan ini ya. Orang tuh udah nggak bicara soal harga minyak Ustadz, udah bicara akhir zaman soalnya. Ya, ini kita masih banyak waktu ya. Gimana Ustaz Sam? Kita lanjut dengan acara halal bihalal kita? Tanya jawab dulu. Tanya jawab dulu. Ya, sampai jam 21.10. Sampai jam 21.10 ya, kita buka untuk sesi tanya jawab sebentar ya, sambil kita sampai di 20.10. Monggo silakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya mengenai tips-tips atau kiat untuk menjalani kehidupan kita supaya istiqomah, supaya sakinah. Nah, gimana? Baik, kami persilakan, baik melalui chat maupun melalui langsung bertanya. Syekh Iwan Hambali, Masya Allah. Ahlan. Apaan, Pak Rendra? Oh, silakan Pak Iwan, monggo. Ya, Ustadz Fahmi, harusnya materi hari ini disampaikan 20 tahun yang lalu, Ustadz. Masya Allah. Karena usia saya, usia sebagian besar kajian malam hari ini, teman-teman sebaya semua ini. Beberapa bahkan teman sebangku di SMA. Dan insya Allah tahun ini kita genap berumur 60 tahun. Harusnya Ustadz ketemu kita, nyampaikannya 20 tahun yang lalu, saat kita berusia 40 tahun, Ustadz. Nah, saya background-nya kan dari teknik ya, Ustadz. Suka dengan kata-kata angka-angka itu, Ustadz. Umur 40 tahun dan umur 60 dan 70. Apa ya korelasinya umur 40 sampai dengan 60 itu, Ustadz? Usia 40 dan usia 60. Selama 20 tahun itu kira-kira apa korelasinya, Ustadz? Sehingga kita nanti apakah ada pesan-pesan khusus di situ yang kita tidak paham atau bagaimana? Ini sisi karena saya background-nya dari teknik aja, Ustadz. Kira-kira itu. Terima kasih, Ustadz. Langsung Pak Rendra, lagi mana? Oh iya, silakan Ustaz, langsung saja. Ya, Pak Iwan Hambali ya. Allahu alam, pertama ya, kita tidak tahu secara spesifik ya, karena mengapa ya ada angka-angka yang ini bisa kita temukan dengan jelas di Al-Quran tadi Al-Ahqaf ya 40, kemudian di hadis Nabi itu 60 sampai 70 ya. Kita tidak memahami dengan persis tentunya. Tapi kalau diambil hikmahnya, ada kalimat dari Imam Syafi'i begini. Kata Imam Syafi'i, usia 40 itu seperti orang mendaki puncak. Maka kalau sudah sampai puncak, bersiaplah untuk turun. Sampai ada, saya lupa tulisan siapa ya, ulama yang mengkaji tentang uban. Jadi uban itu, kata beliau, itu bukan the next, bukan setelah hitam putih, bukan. Uban itu adalah kembali. Karena ternyata penelitian nanti bisa di cross check ya. Penelitiannya ternyata warna asli rambut kita tuh putih. Jadi warna asli rambut kita itu adalah putih. Kemudian diberikan Allah Subhanahu wa taala warna hitam
Kemudian ketika putih itu bukan setelah hitam, tapi pengembalian ke warna dasar, ke warna awal. Makanya karakter dan seterusnya itu sifat ya mulai kekanak-kanakan dan lain sebagainya. Karena bukan the next, tapi kembali ke awal ya. Dan Allah berfirman juga dalam surat Al-Mulk misalnya, huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Ujungnya apa, Pak? Wa ilaihin nusyur. Ya, dialah Allah huwallazi ja'ala lakumul arda, yang menghamparkan bumi ini untuk kita. Jalulan famshu fi manakibiha, kita disuruh menelusuri bumi ini. Wa kulu mir rizqih, dan makan rezeki dari sini. Sebagian dari kita mungkin sudah pernah melakukan wisata melancong ke berbagai belahan dunia. Di dunia ini ke berbagai negara, kita sudah makan berbagai makanan, apa misalnya wisata kuliner gitu ya, melakukan perjalanan safar dan seterusnya, tapi ujungnya ternyata wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah kita akan kembali. Jadi bisa jadi makna dari 60, 70 dan menegaskan ayat dari angka 40 memang itu warning ya, agar kita wabil khusus yang sudah masuk angka-angka tersebut ya udah tidak ada lagi waktu buat main-main gitu ya. Tapi betul-betul memperbanyak bekal ya, memperbanyak bekal pulang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya memang penting untuk kemudian kita merenungkan kira-kira bekal apa yang mau kita bawa ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sangat terinspirasi sekali ya dengan hadis-hadis tentang muflis itu ya. Karena ada orang tuh bersukaria ketika masuk Idul Fitri, padahal Nabi itu menyatakan satu riwayat ya tentang orang-orang yang muflis. Mereka yang mungkin keluar dari Ramadan bawa pahala besar tapi muamalahnya tidak selesai. Ya, tidak selesai. Sehingga apa? Begitu sampai pada hari kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, masih ada orang-orang yang minta keadilan Allah sehingga pahala-pahala orang yang tadinya banyak itu justru dialihkan. Mungkin ini Allah alam, jadi saya tidak tahu dengan jelas ya makna yang tersembunyi di balik itu, tapi kalau mengkorelasikan dengan kalimatnya Imam Syafi'i, beliau bilang kalau sudah sampai puncak maka siap-siaplah untuk turun. Jangan kelamaan di puncak. Dingin. Di puncak dingin. Siap-siaplah untuk kembali. Ya, siap-siap untuk kembali. Mudah-mudahan kita di sini saling mengingatkan ya. Kalau Allah memanggil kita, Allah berikan kita kesempatan untuk memperbaiki dan husnul khatim. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya, berkonsultasi mungkin, bagaimana menghadapi 11 bulan ke depan? Assalamualaikum, izin Pak Ustadz. Waalaikumsalam, monggo silakan dengan Pak Warsono Aji. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mohon maaf Pak Ustadz tadi sempat disinggung terkait dengan apa namanya Lailatul Qadar ya. Jadi selama ini saya cuma bisa berusaha gitu Pak Ustadz untuk menemukan, tapi ternyata sampai saat ini juga belum pernah ketemu Ustadz. Nah, mohon maaf mungkin bisa diberikan apa penjelasan yang lebih banyak terkait dengan itu Pak Ustadz. Tadi kan misalnya ciri-ciri tidak kelihatan gitu ya. Cuman apa kira-kira yang mendekati gitu Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang ini misteri ya. Riwayat itu menyebutkan memang Nabi itu pernah mengetahui kapan waktu Lailatul Qadar, tapi Allah kemudian membuat Nabi lupa ya tentang kapan Lailatul Qadar. Dan hikmahnya kata para ulama adalah kita jadi senantiasa menjaga ya Ashrul Awakhir. Apalagi kemarin tuh ganjilnya setiap malam tuh Pak ya. Betul Pak. Ganjilnya Muhammadiyah, ganjilnya NU, ganjil Muhammadiyah, ganjilnya pemerintah gitu ya.
Masya Allah. Eh, Pertama itu, yang kedua, memang kalau saya sering bilang inilah bentuk keadilan Allah ya. Bentuk keadilan Allah salah satunya dengan keberadaan Lailatul Qadar itu karena tadi Nabi bilang kan usia kita 60 sampai 70. Kalau dibandingkan dengan usia Nabi Nuh tadi ya 1050 ya. Kan panjang sekali itu. Tapi ada keadilan Allah yang luar biasa yakni dengan Lailatul Qadar. Ya dengan Lailatul Qadar. Makanya kemarin teman-teman di grup WA tuh ramai tuh yang teman-teman yang aktif asatid di umroh itu ya, travel umroh, nggak ngaruh. Walaupun apa rudal itu Pak ya, ada rudal segala macam, tetap ramai Pak. Udah nggak ada yang takut ya. Walaupun itu prank-pranknya di sana tuh prank-pranknya udah mulai kayak gitu. Jadi ada orang di dalam rumah di prank suara udah pada keluar rumah. Jadi nggak ada takut-takutnya karena memang ada keutamaan-keutamaan luar biasa Ashrul Awakhir itu, Ashrul Awakhir. Jadi kalau pertanyaan apakah kita mengetahui kita dapat atau enggak, Allah alam kita enggak tahu. Yang Nabi beritahukan yang para ulama bahas hanya yang pertama ciri-ciri malamnya, ya. Misalnya ketika paginya matahari itu bisa seperti kita lihat dengan mata telanjang gitu ya, kemudian sangat tenang ya, suasananya tenang. Kemudian cenderung mendung dan bahkan ada berair itu ada beberapa riwayat ya. Yang kedua memang orang yang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar itu ada kemungkinan untuk dia lebih istiqomah lagi dalam agama. Sebagaimana ada riwayat ya, ada kisah di Saudi, ada orang yang ketika mau berangkat ke Masjid Nabawi ya, dia dengan ayahnya itu jalan, ngedenger ada suara orang lagi joget-joget di pinggir jalan, ya, pakai mobil kemudian nyetel speaker gede-gede gitu ya. Didatangi lah, kamu nggak tahu sekarang Ashrul Awakhir. Mendingan kamu ke masjid atau paling nggak kamu banyakin doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni atau Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim, itu riwayat yang berbeda ya. Dan orang ini akhirnya melakukan itu. Singkat cerita beberapa tahun kemudian si anak muda ini mendatangi lagi orang yang menegur itu. Jadi yang menegur ini ngisi pengajian di sebuah tempat bila sudah jadi seorang syekh muda di sana. Orang ini mendatangi Syekh itu, Syekh kenal saya nggak? Syekh itu nggak ingat ya. Saya nggak ingat. Saya dulu orang yang lagi jedak-jeduk ya di dekat Masjid Nabawi, joget-joget ya di dekat mobil. Kemudian engkau menegur saya. Dan setelah engkau menegur itu, saya memang akhirnya datang ke masjid dan membaca itu. Setelah itu, setelah Ramadan berlalu, saya sampai hari ini ya sudah menjauh dari hal-hal itu semua yang banyak mudaratnya dan saya banyak ngaji lah gitu ya, banyak lebih baik lagi. Nah, itu diantara cirinya ya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini bisa jadi dulu dapat Lailatul Qadar kita nggak tahu aja. Ya. Sehingga apa navigasi kehidupan kita itu trajektorinya berubah semua tuh. Ya, tiba-tiba ketemu di BMI, tiba-tiba jadi ngaji padahal mungkin dulu nggak pernah mau ngaji di kampus dan seterusnya. Orang perjalanan kehidupan manusia berbeda-beda gitu ya. Bisa jadi itu karena kita mendapatkan kebaikan pada Lailatul Qadar, Allah alam, kita nggak tahu. Ya, yang bisa kita lihat adalah apakah setelah Ramadan ini berjalan kita masih berusaha. Kalau kita masih bersemangat ngaji ini Pak nih, jangan-jangan tuh tanda-tanda kita dapat Lailatul Qadar ya. Cuman memang nggak ada aplikasinya sih, nggak ada tanda, nggak ada tanda transferannya ya Pak Iwan ya. Kalau transferan enak ya, kring, Anda mendapatkan Lailatul Qadar. Kita nggak tahu. Yang bisa kita tahu adalah apakah kecenderungan kita pada agama ini makin meningkat atau justru makin menjauh. Mudah-mudahan makin lekat ya dengan Allah, dengan Islam. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Fahmi. Ada lagi mungkin? Masih ada 10 menit nih. Izin Silakan. Ustadz. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya perkenalkan, saya Lestari. Saat ini saya sedang berada di Hong Kong dan sebelumnya mewakili teman-teman yang ada di Hong Kong, terima kasih banyak Ustadz Fahmi sudah menyempatkan waktu dakwah ke Hong Kong belum lama ini. Kehadirannya sangat kami apresiasi dan mencerahkan kami di sini. Amin, amin. Mengenai materi tadi, penjelasan Ustadz soal usia historis benar-benar membuat saya merenung. Ternyata nilai kita itu bukan soal seberapa lama kita hidup secara fisik, tapi seberapa luas manfaat yang kita tinggalkan buat orang lain. Sharing dan pertanyaan saya, seringkali sehabis Ramadan, hambatan terbesar itu adalah rasa malas gerak dan rasa cepat puas ya Ustaz. Gimana ya Ustaz caranya supaya semangat ibadah yang tadinya buat diri sendiri saat Ramadan seperti rajin ngaji, sholat malam, bisa berubah jadi semangat buat membantu orang lain di bulan Syawal ini. Mohon tipsnya Ustadz supaya di sisa umur kita yang terus berkurang ini kita nggak cuma habis waktu, tapi punya warisan kebaikan yang tetap mengalir manfaatnya meskipun kita sudah tidak ada nanti. Terima kasih Ustadz. Ya, terima kasih ya Mbak Lestari yang luar biasa. Pertama, Allah alam ya, kita semua juga ingin demikian ya. Kita ingin demikian. Yang perlu kita pahami itu ada sebuah riwayat begini. Jadi ada sahabat yang mengeluh pada Rasulullah. Mengeluhnya gini, ya Rasulullah, itu sahabat-sahabat itu kaya raya. Ya, Tolha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, mereka tuh bisa eh, berbuat baik dengan hartanya. Bagaimana dengan kami ya Rasulullah? Yang nggak punya apa-apa. Saya nggak tahu. Ya Abu Hurairah sempat waktu itu ya? Udah belum ya? Belum ya? Udah pernah ya Abu Hurairah ya? Saya ingat salah waktu bulan lalu itu ada kajian Abu Hurairah itu. Maka belajar kita dari Abu Hurairah tuh. Abu Hurairah tuh tidak termasuk sahabat yang kaya raya. Ya, bahkan beliau ahlu sufah. Apa kalimat Abu Hurairah waktu ditanya oleh kawannya, engkau nih Abu Hurairah itu Pak, Ibu Bapak sekalian, masuk Islam itu termasuk yang belakangan. Jadi hanya bertemu Nabi itu sekitar 4 tahunan sebelum Nabi wafat. Jadi beliau masuk Islam itu, kalau saya tidak salah, dekat-dekat Perang Khaybar. Perang Khaybar itu tahun ke-7. 7, 8, 9, 10, 11. Jadi kurang lebih 4 atau 5 tahunan Abu Hurairah bersama dengan Nabi. Dan beliau minal masakin. Dari kelompok golongan orang miskin. Makanya ahlu suffah tinggal di Madinah. Apakah itu menghalangi kontribusi Abu Hurairah? Ternyata enggak. Usia yang sangat pendek bersama dengan Nabi SAW itu penuh dengan keberkahan. Sehingga apa? Dari Abu Hurairah justru menjadi salah satu sahabat yang meriwayatkan hadis paling banyak, bahkan di atas Abu Bakar dan Umar yang Islamnya jauh lebih dulu. Berapa riwayat? Ada yang bisa jawab? Berapa riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah? Berapa? Kalau saya tidak salah 5 ribuan lebih deh. Coba dicek tuh. Bisa kita bayangkan beliau punya kontribusi yang luar biasa tuh Abu Hurairah. Artinya ini menjawab pertanyaan tadi sahabat itu. Artinya kita mungkin punya kekurangan di satu sisi, tapi kita punya hal lain yang bisa kita tonjolkan. Maka fokuslah dengan kekuatan, siasatilah kelemahan. Jadi mungkin kita nih mau bantu agama ini di sisi apanya gitu. Abu Hurairah tidak sebagaimana Utsman ya, yang infaknya sangat besar dalam perang Tabuk, Abu Bakar yang luar biasa dalam perang Tabuk misalnya. Tapi Abu Hurairah mengkreat pondasi keilmuan khususnya dalam bidang hadis ya. Maka kita mengenal ada konsep sodakoh, ada konsep infak ya. Ada infak itu identik dengan harta, sodakoh itu semua waktu, kebaikan, ilmu, senyuman bahkan ya. Nah, maka mudah-mudahan menjadi penyemangat kita. Nah, nilai itu tetap punya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kalau saya sering bilang, kalau kita punya keterbatasan, cerdaslah kita dalam memilih kebaikan. Misal, mau wakaf ke masjid, dana terbatas. Belilah sejadah imam. Misalnya gitu. Sejadah untuk imam. Karena akan dipakai terus tuh. Ya, paling depan itu, dipakai paling depan. Misalnya gitu, Pak. Ya, hal-hal yang kira-kira mungkin
tidak besar tapi manfaat ya, sendal buat wudhu misalnya gitu, lampu. Nah, hal-hal yang kita mungkin bisa masuki walaupun tidak kita memberikan masjidnya misalnya, tapi ada hal lain. Saya ingat sekali Kiai dulu pernah bilang ke kami itu, kalian itu hari Jumat harus punya kontribusi ke masjid. Tiap hari Jumat tuh minimal. Syukur-syukur bisa jadi imam dan khotib, minimal bersih-bersih lah. Ya, minimal ngepel atau apa, yang penting kita menyangkutkan diri kita sehingga kita termasuk dalam hadis. Ya, di antara generasi yang dirindukan surga adalah orang-orang yang hatinya terpaut di masjid. Nah, jadi bagaimana tipsnya? Allahu alam. Yang pertama mungkin kita bisa memperbanyak literasi ya, menambah bacaan kita dengan fadilatul amal ya, karena bagaimanapun juga keistiqomahan itu baraknya adalah ilmu ya. Ada orang yang tiap tahun itu berangkat umroh, mengeluarkan harta begitu besar karena dia sudah punya ilmunya, dia tahu. Ada orang yang istiqomah senantiasa sholat subuh berjamaah karena dia tahu ya. Kayak saya sering bilang ke ibu-ibu di majelis taklim itu, kalau suaminya berat subuh di masjid, kasih bukunya siapa tuh, Ragib As-Sirjani, judulnya Misteri Sholat Subuh. Itu dia membantah, itu keren Pak ya, bapak-bapak, itu bisa jadi kado tuh buat keluarga atau sanak saudara yang sholat subuhnya masih berat. Dia membantah dasar bahwa orang nggak bisa bangun pagi dan seterusnya, kata dia nggak mungkin. Kata Grip Istirjani, dia bilang misalnya kalau kita naik pesawat jam 4 pagi kan nggak mungkin kita dari rumah jam 4 gitu ya. Pasti itu bisa. Pasti kita bisa mengupayakan. Jadi dasarnya yang pertama mungkin ilmu. Yang kedua eh, berkomunitas memang ya, berjamaah, berorganisasi, bersama-sama, karena kalau bersama-sama apa namanya, rusa yang bersama-sama atau kambing yang bersama-sama itu akan sulit diterkam ya. Harimau mikir-mikir mau nerekam, tapi kalau kambing yang sendirian, rusa yang sendirian akan mudah diterkam ya. Bersama-sama kita akan ada yang saling mengingatkan ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa saling nih ada bukunya tuh. Ini saya ingat dulu saya bedah buku ini nih, Ragib Asirjani, Misteri Sholat Subuh ya, di Romangun saya pernah bedah ini nih. Masya Allah. Simpel tapi ini menarik buku ini. Allah alam bisawab. Baik, terima kasih Izin Ustadz. menambahkan Ustadz Fahmi. Ya, Oh, fadal, monggo, fadal. silakan. Mungkin juga sekalian bisa mengajak saudara-saudara muslim kita yang di Hong Kong untuk belajar Al-Quran bersama BMI dari level Iqra maupun sudah tilawah dan tahfiz. Itu juga merupakan salah satu amal soleh yang barangkali mungkin sebagai contoh, di sini sudah yang dari Singapura sudah ada Ustadz, tapi tinggal yang Hong Kong belum nih Ustadz. Masya Allah. Kanada juga ada, cuma yang Hong Kong belum. Barangkali nanti sudah ada Hong Kong pecah telur, Ustaz. Terima kasih. Monggo. Baik, mungkin ini sudah habis waktunya. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Fahmi atas penjelasannya dan juga jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di sini. Dan untuk selanjutnya mungkin acara kami serahkan kepada Ustadz Syam untuk mengawal acara halal bihalal ya Ustadz. Ya. Baik, kami persilakan Ustadz Syam. Saya izin pamit Pak ya, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sehat, kita bisa istiqomah ya, saling mendoakan, dan saya izin pamit ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Fahmi. Monggo Ustadz Syam, kami persilakan.
Bentar, Pak Mas Rendra lihat. dulu aja. Ayolah, ya. Bentar. Ini baru apa? Kita ganti dulu namanya. Ini Sebentar, ini kan acaranya halal bihalal ya. bentar ini. Teman-teman semua harus menyiapkan makanan untuk dirinya sendiri. Sebentar. Untuk ini kita tutup dulu Pak. Ini acaranya kita stop dulu ya rekamannya. Baik.